kanan itu adalah hal yang sangat normal. Oh. Kayak mau kemana ya psikologi itu peminatanku apa itu dulu belum sama sekali. Jadi bahwa oh ternyata kesehatan mental itu sepenting ini ya. Bro, private aja gimana? Onde mandiran cabana. Kumaha ieu teh? Liur. Kamu liar kenapa? Kok liar? Ditolak. Ditolak apa? HTS-an. Ya astaga, HTS-an ditolak lagi. Iya, Yang bener. sedih banget. Ditolak beasiswa. Enggak, Hah, tahu terus? ya kamu? Asem. Terus apa dong? Bercanda, aku ketolak. Bisa-bisanya gitu. Ketolak beasiswa. Oh ya ini kenalin Ini ini. siapa? Ini mentor aku. Oh, Dia hai. tahu nggak dia kemarin habis lolos beasiswa apa itu? LPDP. Nah itu. Oh, keren banget, tepuk tangan. Keren kan? Tepuk tangan. Jadi siapa namanya? Nah, namanya tuh Mas Mahen. Kamu kalau misal butuh motivasi atau apa, tanya aja ke Mas Mahen. Gitu. Kalau tentang cinta boleh nggak, Mas? Kayaknya nggak bisa ya salah orang kalau Waduh. yang sabar ya, Cing, yang sabar gitu. jangan nangis. Astagfirullah. Jadi beli Mahen ini, oh aku sok tahu banget. Tapi bener, aku dari Bali. Wow, kamu Cenayang ya? Kayaknya dia pernah mau. Iya deh, kamu Cenayang ya? Aku temannya Dilan. Ah. Oke. Jangan-jangan Dilan yang nolak dia. Waduh, iya kak. Yang nolak Ini kamu kok nggak suspek kayak ditolak udah Dilan. nggak mau. Oke, Mas Mahen, beli Mahen. Jadi gimana ceritanya kok bisa dapat beasiswa LPDP one shot? Wow, gila sih. Keren gak sih? Keren banget, jadi motivasi Gen Z. Terutama untuk kamu. Nggak usah diungkit. Gak apa-apa sih. Iya dulu aku emang pengen banget sampai S2 karena kan aku kebetulan jurusannya psikologi. Dan kalau boleh cerita sedikit di psikologi itu Cerita banyak juga aku tungguin. kalau misalnya mau jadi psikolog itu memang kita harus S2. Jadi ngambil magister profesi. Iya. Cuma waktu itu aku kurang beruntung. Jadi waktu aku mau lanjut S2, jurusan magister profesi itu udah nggak ada. Jadi di bumi hanguskan ceritanya. Wow, terus Jadi akan diganti dengan pendidikan profesi karena di Indonesia itu kita kekurangan psikolog, sangat kurang sekali gitu. psikolognya gitu. Jadi ingin diganti sistem pendidikannya menjadi pendidikan profesi aja. Kalau ditanya kenapa bisa Iya. LPDP tadi ya, Iya. karena memang pengen jadi psikolog awalnya gitu. Oh gitu. Terus kan apa kalau jadi mahasiswa berprestasi psikolog ya tadi, pasti banyak apa namanya kayak rintangan atau latihan-latihan gitu. Gimana cara menghadapinya gitu? Rintangannya banyak banget sih. Terus kemarin itu kebetulan mungkin karena di psikologi ya, jadi anak-anaknya itu sangat memahami keunikan manusia lah Wih. segala macem gitu, sangat menerima apa adanya. Jadi Psikologi itu Cenayang. bukan Barangkali sama gitu ya. bukan Cenayang ya, kita bukan dukun ya. Tolong banget ya normalisasi kalau psikologi itu bukan dukun. Masih udah tertekan. Jadi kemarin itu ketika dalam kondisi yang menantang, dalam proses yang tidak mudah itu, syukurnya aku dikelilingi orang-orang yang baik gitu. Jadi teman-temannya itu bisa jadi tempat curhat gratis lah, Tuh. sederhananya gitu. Jadi bisa lah menghandle banyak hal yang kurang baik tadi. Jadi kamu harus cari teman yang banyak, Cik, buat Iya. bisa curhat gitu, curcol lah. Iya, Temenan betul. sama anak psikologi aja. Iya, punya nggak sih teman sama psikologi? masnya nggak sih? Boleh. Tapi kalau psikologi itu katanya red flag orang. Waduh, berarti maksudnya menghindari, jangan-jangan. Mahen ya. Aku nggak tahu ya. Jadi dulu waktu aku baru ospek itu ada lagu khusus psikologi namanya Cer apa tuh? Wer Wer Pom Pom. Apa itu? Aku kalau nggak salah itu tuh diciptain di UI dan salah satu liriknya itu kalau kamu sedang jatuh hati jangan cari cowok psikologi. Gitu. Itu dari lagu itu sudah tidak direkomendasikan untuk sama cowok psikologi. Ingat ya. Gitu. Nggak tahu ya. Siapa kenapa apa motivasi penciptanya menciptakan itu juga aku nggak tahu sih. Kalau misalnya sekarang kan udah S2 nih, Mm-mm. di UGM lagi, keren nggak?
Terus habis itu dapat beasiswa one shot. Itu motivasinya apa nih? Apa ada cerita di balik itu, kesedihan atau mungkin emang ya motivasinya ke situ? Motivasi untuk lanjut kuliah berarti ya? Iya. Jadi dulu, ini mungkin agak panjang ya. Nggak Dulu waktu apa-apa, nggak S1 apa-apa. aku masuk psikologi itu karena yang penting masuk karena dulu psikologi di kampusku itu FK. Iya. Keren dong ya. Iya, keren Iya. ya. Oh, aku FK fakultas gitu. kedokteran nih gitu. Dan aku tidak berpikir kayak mau kemana ya, psikologi itu peminatanku apa, itu dulu belum sama sekali. Sampai pada akhirnya ketika aku mungkin semester 4 waktu itu, salah satu anggota keluargaku tuh meninggal karena tindakan mengakhiri hidup. Innalillahi. Gitu. Innalillahi. Jadi dari sana aku menyadari bahwa oh ternyata kesehatan mental itu sepenting ini ya. Dan tindakan seperti itu memang sangat tidak terprediksi. Dari situ aku mempelajari, aku mendalami isu bunuh diri dari semester 4 itu. Kemudian dari situ aku termotivasi, oh kayaknya aku pengen deh berkontribusi di bidang ini gitu. Aku pengen banget jadi psikolog untuk membantu mengatasi masalah Iya, seperti yang ini karena orang-orang butuh karena di Indonesia itu pendampingan. masih sangat penuh tantangan. Iya. Masalah kesehatan mental, masalah bunuh diri itu masih banyak sekali tantangannya gitu. Jadi kalau ditanya motivasi mungkin itu ya motivasi Iya. terbesarnya, aku kehilangan salah satu anggota keluarga karena kejadian itu. Kemudian dari sana aku ingin gitu loh menemukan alasan kenapa aku ada di psikologi ini, aku lanjutin ke S2. Dan itu juga cerita yang aku bawa waktu pendaftaran LPDP gitu. Masalah itu yang aku sharing ke Iya. pihak LPDP dan sampailah aku di sini. Kamu nggak mau tanya kenapa aku pengen kuliah di UGM nggak? Iya. Oh, boleh Enggak. dong kepo ini. Oh, Masnya kuliah di UGM? Iya, aku di Iya, UGM. kuliah di UGM. Aku tadi dah nyebutin loh. Oh iya kah? Ya Allah. Aku di Sumpah, tadi UGM. pacarnya Ezia sedih banget sih, dia tuh ternyata penyimak yang sangat-sangat rendah. Nggak ada pacar nih. Kakak ngira aku kuliahnya di mana awalnya? Enggak sih, nggak Oh, ngira. enggak. Oh, ada. Oh, kalau kenapa UGM? Karena pengen di Jogja, udah itu aja. Oh, aku kira mau cari Emang ada apa di Jogja? Ada sesuatu. Aduh. sesuatu pasti datang dari Jogja. Iya bener kan? Iya, benar-benar. Ya itu sih motivasinya. Oke. Kalau misalnya di UGM nih kan ada duta kesehatan mental. Itu kegiatannya sehari-hari itu apa, Mas? Duta Kesehatan Mental Iya. itu adalah sebuah komunitas baru. Oh. Aku adalah duta yang kedua. Jadi kami baru 2 tahun melaksanakan pemilihan. Kegiatan sehari-harinya ya? Iya, Berarti iya. kegiatan sehari-hariku? Boleh. Kalau sebagai duta, kami itu membuat program kerja tentunya di bagian advokasi kesehatan mental di kampus di UGM secara khusus. Kalau kemarin itu kami ngadain pelatihan peer counselor. Gitu. Tahu Iya. nggak peer counselor? Apa itu? Konselor sebaya gitu. Oh iya tahu. Berarti Oh itu di umum tempat ya? di Iya. tempatku juga ada itu. Ya, jadi teman curhat tapi dia sudah terlatih Oh untuk gitu. bisa menjadi pendengar yang baik. Ya udah segala berarti macam, besok gitu. curhat ke Masnya aja. Iya. Boleh. Ya, 2 juta lah satu sesi. Astagfirullahaladzim. Nawar-nawar nih. Itu salah satu kegiatannya. Terus kami juga ngadain pembuatan konten edukasi. Itu sih kegiatan-kegiatan duta kesehatan mental. Berarti Masnya ada ini dong, konten itu. Ada YouTube. ada YouTube. Oh. YouTube-nya boleh disebut nggak? Boleh. Boleh, atau aku harus ini Dipromosikan nanti gratis. ada bayaran nanti. Aduh. YouTube-nya itu Duta Kesehatan Mental UGM. Iya. Itu kami baru banget buat juga, ada beberapa video semacam podcast juga yang membahas kesehatan mental di kalangan mahasiswa khususnya. Ditonton ya untuk mahasiswa dan banget. Gen Z, tolong Itu banget sangat ini. sangat sangat penting karena Iya. Karena akhir-akhir membantu ini tuh kalian. kesehatan mentalnya tuh kayaknya agak terguncang Terganggu ya. terganggu ya, Apalagi apalagi lagi UAS ya. iya Iya, lagi apalagi UAS lagi semester UAS. 5, banyak tugas juga ya. Betul. Jurnal gitu. Artikel, Iya. modul, Terus sebut Ayo, terus. keluarkan emosi negatifnya. nggak cukup. Sekali rilis ya. Kayaknya terus kalau menurut Masnya itu gimana caranya menangani tekanan? Menangani tekanan Iya, Batin. iya. batin. Waduh, pertanyaannya Kayaknya berat ya. Pertama, aku menyadari dan cukup percaya ya sampai sekarang bahwa tekanan itu adalah hal yang sangat normal. oh gitu. Gitu. Normal, Cik. Apalagi buat kita mahasiswa ya, yang tadi kalian sebut itu Iya. ya ada Iya. jurnal lah segala macam, mungkin ada laprak juga. Jadi,
Sekarang tekanannya itu positif atau negatif. Tekanan yang positif itu membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertumbuh baik ya. ke arah yang lebih baik gitu Iya. ya. Membantu meningkatkan skill lah segala macem gitu. Tapi mungkin yang kita bicarakan di sini mengatasi tekanan negatifnya ya, karena Iya. dampaknya itu bisa cukup signifikan gitu. Cara mengatasinya itu adalah menyadari dulu. Kalau dari aku ya, ini versiku. Iya. Sadari dulu perasaan yang kita rasakan itu apa sih gitu. Oh, kamu kesel ya sama dosenmu gitu. Iya, kesel banget Kamu kayaknya. marah ya sama dosenmu karena dikasih tugasnya nggak ngotak Sampai gitu. dendam. Iya. Kita sadari perasaan itu namanya itu apa gitu. Penyebabnya itu apa gitu. Apakah itu ada di kendali kita atau ternyata nggak di kendali kita gitu. Kalau memang nggak di kendali kita ya udah, dia akan segera berlalu kok gitu. Berarti Itu pasti biarkan segera aja ya. berlalu. Iya gitu. Tapi kalau itu memang ada di kendali kita bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya, cari solusi yang terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya nih, kalau ngomongin mahasiswa ya, kita sedih dikasih nilai C. Ada nggak sih nilai C? Ada. C itu kan Cantik. gimana ya? Ngeri-ngeri sedap ya, kayak Iya. kalau nggak remet juga tetap lulus itu nggak sih? kalau C ya? Iya, tapi kan IPK-nya ikut Mm-mm. pengaruh Iya. itu. Kalau remet takut makin turun, kalau Iya. nggak remet nilainya Sayang transkripnya gitu. jadi Iya. Jadi jelek. jadi bopong gitu kan. Terus kita kesel banget sama dosen kita kenapa dikasih C gitu. Kalau memang Betul. kita masih bisa melakukan sesuatu dengan misalnya mendiskusikan dengan dosen, kesalahannya apa ya Pak atau Bu gitu misalnya. Ada yang bisa saya perbaiki nggak? Itu bisa dilakuin. Tapi kalau memang tidak bisa, tidak di kendali kita, ya udah gitu, diikhlaskan. Itu sih prinsipku gitu ya. Keren sih. Berarti kita harus sadar dan harus cari solusi gitu ya. Mm-mm. Dari diri sendiri itu harus diciptakan gitu, nggak boleh yang kita langsung ya udahlah pasrah gitu, nggak boleh. Iya, karena kesadaran itu penting Iya. untuk menyelesaikan sesuatu Mm-mm. gitu. Keren, keren. Oh ya, terus gimana cara menyeimbangkan antara kejar prestasi dan mental health kita tuh gimana? Setiap manusia itu, kalau di teori psikologi, Ya. ada namanya aktualisasi diri. Jadi Apa itu? sederhananya adalah setiap manusia itu punya kebutuhan. Kebutuhan untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kebutuhan untuk mencapai keinginan hidupnya, tujuan hidupnya, purpose in life-nya dia. Gitu. Dan mungkin kalau mahasiswa salah satu kebutuhannya adalah berprestasi. Iya. Karena prestasi itu kan bukan sekedar medali atau piala ya Iya. menurutku ya. Iya. Prestasi itu ada banyak bentuknya. Tapi arahnya tuh cenderung positif. Dengan berprestasi kita dipandang lebih baik, Iya. lebih pintar mungkin ya, lebih sukses gitu. Lebih percaya diri Iya, juga. itu Iya. kan meningkatkan kepuasan Iya. hidup segala macam gitu. Nah, teori itu percaya bahwa manusia itu punya kemampuan dan kebutuhan untuk itu. Gitu. Nah, aku menyadari kebutuhanku di sana. Karena kemarin kebetulan aku di FK ya. Tadi kan aku sempat Iya. bilang ya Iya. kalau S1ku itu di FK, dan menurut kalian FK itu kayak gimana? Penilaian kalian tentang FK? Pintar-pintar kan? Iya, pintar, pintar-pintar, keren cerdas. gitu. Nah, itulah yang Ya semua pokoknya yang kutemukan. bagus-bagus aja kasih ke FK. Mereka pintar, mereka berprestasi gitu kan. Dan Iya. ya lingkunganku tuh seperti itu dulu. Nah, melihat lingkungan yang seperti itu, aku termotivasi untuk bisa juga. Ya. Oh, dia lomba esai ya, dia bisa lomba debat, aku juga ikut gitu. Lingkungan memotivasi. Jadi kalau misalnya kita jabarin ya, yang menjadi penentu itu diri sendiri. Iya. Jadi motivasi internal, kemudian bagaimana pengaruh lingkungan kita, apakah kita tumbuh di lingkungan yang Sehat. sehat Iya. ya gitu. Atau yang ketiga juga bagaimana support dari keluarga kita. Keluarga kita tuh aware nggak dengan prestasi gitu misalnya. Mereka aware nggak dengan pendidikan tinggi dan bagaimana dinamika di dalam pendidikan tinggi which is mahasiswa gitu. Iya. Itu sih beberapa aspek pentingnya. Berarti Mas Mahen ini pernah nggak sih ngalamin dibanding-bandingkan gitu? Jujur enggak ya, mau sama siapa aku dibandingkan? Nggak bercanda. Agak sombong ya, nggak boleh gitu. Dibandingkan kayak gimana tuh Kak? Dibandingkan kayak misal ini nih udah sampai luar negeri atau yang ini udah bisa kerja dan lain-lain. Kok Dibandingkan. kami masih jadi mahasiswa, masih jadi beban orang Aduh. tua. Banget lagi. Itu pengalaman pribadi kah itu? Iya, Ya Allah, Kasihan sama ya. sih. sedih banget. Syukurnya enggak sih. Berarti lingkungannya benar-benar baik ya. Aku nggak
bilang benar-benar baik juga. Jadi ada banyak kekurangan juga yang kurasakan di beberapa segmen kehidupanku ya. Tapi kalau relasi dengan orang tua itu nggak ada sih yang kayak membandingkan aku dengan orang lain gitu. Tapi mereka juga tidak yang mendukung banget gitu. Maksudnya aku paham kalau mereka kurang kurang aware ya, kurang mengerti gitu mahasiswa itu seperti apa. Karena kan orang tua aku nggak kuliah gitu. Jadi mereka nggak tahu kehidupan perkuliahan itu Kuliahan gitu seperti ya. apa gitu. Mereka kan Jangan-jangan jangan-jangan dia malah yang jadi bahan bandingan sama tangganya lagi. Anaknya yang dibandingin sama Mas Mahen. Namanya juga rumput tetangga lebih hijau. Iya. ya bisa jadi ya. Iya. Oh ya, dengar-dengar Mas Mahen tuh jadi duta ini ya, mental health. Mm-mm. Itu sejak tahun kapan? Kami pemilihannya September tahun 2024 kemarin. Belum ada setengah tahun belum ada ya? Ya, jadi Iya, baru belum ada. baru Iya. baru banget Dan pemilihan. ternyata Ji, Apa? Mas Mahen ini beli Mahen, lupa. Nggak Dia tuh apa-apa, nggak usah Beli dipaksa. beli itu apa sih? Beli itu kayak kakak laki-laki. Oh, di Bali. Iya. Oh, alah, baru tahu aku. masa di Subang. Ya kan nggak tahu ya. Sorry. Jadi selain duta mental health tadi, Mas Iya. Mahen ini duta bahasa. Oh, iya kah? Wih. Keren, tepuk tangan loh. Pokoknya semua yang baik-baik itu diambil sama Beli Mahen. Sama anak FK. Iya, anak FK. Anak psikologi. Oh ya, psikologi. Iya, Sekarang soalnya psikologi. S1ku itu aneh. Maksudnya Iya. orang-orang tuh berpikirnya aneh psikologi kok masuk FK Iya gitu. sih. Iya. Iya, aku duta bahasa tapi udah lama sih itu. Udah lengser lama. Itu tahun berapa, Mas? 2020. Oh, udah lama sih. Iya. 5 tahun yang lalu ya? Iya, kelihatan tua ya. Enggak juga sih. Berarti kalau duta bahasa pernah kepikiran nggak masuk sastra Indonesia atau pendidikan bahasa Indonesia? Iya. Dulu sebelum jadi duta bahasa emang pengen masuk sastra Indonesia. Oh, malah di mana, Mas? Iya. Maunya di UNER waktu itu. Oh, bukan UAD ya? Aku Jangan kau. aku nggak tahu UAD waktu SMA. Waduh. Enggak terkenal ya. Kan dari jauh ya, dari Iya, Antaberata dari ya. Bali loh, Bali. Dari Kalau misalnya aku Bali di Jogja, ke mungkin Jogja tahu. gitu. Pengen banget dulu sastra Indo, soalnya aku suka nulis cerpen. Punya Dulu. cerpen Punya, dipublikasi. ada beberapa. Jadi suka nulis dulu Iya. tuh, suka mading, terinspirasi dari, kalian nonton AADC nggak sih? Iya, iya. Iya, tahu. Iya kan. Dian Aku Sastra. nonton Iya. itu, terus mereka kan anak mading ya. Iya. Nah itu buat mading tuh seru ya gitu. Oh, aku kira seluruh jatuh cintanya. Aduh. Kenapa dari tadi jatuh cinta mulu? Ya kan dia patah hati Oh, juga. iya deh. Kamu tuh gimana sih? Iya, 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 boleh, boleh, Sportif. boleh. Ya jadi tadi pertanyaannya kan pengen masuk sastra Indo nggak ya? Iya. Pernah pengen, bahkan sebelum jadi duta bahasa gitu. Cuma nggak keterima. Jadi memang takdirnya ke Aduh. psikologi ya, Iya. ke ranah Iya, kesehatan benar, mental. benar, gitu. Oh ya, Mas Main ada support system nggak di Jogja? Ihir. Kenapa cie-cie? Ada lah, biasanya Support orang-orang. system itu kan nggak harus pacar ya? Iya sih. Iya sih. Ya kan barangkali ada yang something special gitu ya. Iya. Something special nggak tuh? Keren Yang banget. yang romantis tuh nggak ada sih di Jogja. Jadi sedih ya. Aku terlihat menyedihkan, enggak kan? Enggak, Aku enggak, terlihat enggak. bahagia kok. Ya support system ada lebih ke sahabat gitu. Oh, Jadi aku gitu. ada punya sahabat dari Bali juga. Kita Cewek? bersahabatnya itu setelah di Jogja. Oh, Jadi setelah di Jogja baru bersahabat gitu. Terus teman-teman di fakultas tentunya sedikit tapi berkualitas. iya sih, Itu yang daripada kerasa. banyak tapi munafik gitu ya. Iya. Wih. Banyak. Itu Aduh. curhat juga ya. Iya, itu curhat dari tadi. Ada banyak selipan curhat ya dari tadi ya kita. Tuh. Iya. Oke, Mas Mahen, Beli Mahen kayaknya aku kurang deh ngobrol di sini. Mm-mm. Kita Jadi- ngobrol private aja gimana? Di belakang layar gitu. Boleh sebentar. Apa? Pesan dan kesan di sini untuk Gen Z. Iya. Pesan di sini. Kesan di sini dan pesan untuk Gen Z. Tips-tips Untuk Gen Z ya. Iya, buat mereka Terkait semua. apa nih? Terkait apa? Terkait mental health. mental health boleh, prestasi juga boleh. Oh iya. Dua-duanya juga boleh. Oke. Mungkin kalau disuruh ngasih pesan, intinya dari aku ya, Iya. mengejar prestasi itu penting buat semua orang, dan prestasi kan bentuknya banyak ya. Iya. Iya. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana kita tetap merawat diri kita dalam perjalanan panjang itu. Tuh, jadi dalam perjalanan kuliah gimana kita paham bahwa mengutamakan kesehatan mental diri sendiri itu sangat penting, itu yang perlu kita pahami, dan
kita semua ya sebagai manusia juga perlu menyadari bahwa kita punya loh kontribusi untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi Iya. kesehatan mental semua orang. Bagaimana kita berperilaku ke Mm-mm. orang lain gitu. Kalau memang tidak bisa jadi orang baik, ya jangan jadi orang jahat ke orang lain gitu. Iya. Kayak Kan gitu. kan orang jahat, kan katanya orang jahat itu adalah orang baik Orang yang baik yang disakiti. tersakiti. Ya, Nah, ini itu. nanti beliau nih Iya, tadi sakit ya. cinta, jangan ya. Jangan-jangan mau jadi orang jahat. Ya jangan ya, Dek ya. Aku mau menciptakan kebaikan ini. Iya, apa Ya. tuh? Menciptakan sebuah keluarga baru. Jadi Masya Mas Allah. Mahel Sama siapa? 08 berapa ya? Waduh. Marah dia kabur loh. Ya udah yuk kita mending private di belakang kamera. Siap.